peserta kita yang pertama ada adik kita Dara Ulfa, utusan dari Gunung Lagan yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sayang? Sehat. Semangat? Semangat ini yang keberapa? Yang mengikuti lomba ini? Yang kedua? Berarti sudah ada pengalaman ya? Iya. Oke, baik. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Dialah Allah yang telah memberi nikmat kepada kita yang tidak tertandingi. Kemudian salawat dan salam tidak selupa-lupanya kita kirimkan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW sekurang-kurangnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dialah yang telah mengubah sikap manusia dari menyembah berhala dan dibawanya menjadi berilmu, berpengetahuan seperti yang bisa kita rasakan pada saat ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada Dewan Juri yang terhormat beserta panitia-panitia penyelenggara acara Dai Cilik, dan yang saya banggakan pendengar radio Esra FM yang setia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pidato singkat saya yang berjudul tentang keistimewaan dalam beribadah puasa. Dari sekian bulan-bulan yang telah kita lalui, ada satu bulan yang sangat dirindukan oleh setiap umat muslim di seluruh penjuru dunia, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini selalu membawa suasana senang, tenang, dan nyaman, sehingga dirindukan oleh semua umat manusia di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan di malam bulan Ramadan ini terdapat juga satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam ini jika kita berdoa, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, terdapat 6 nilai keberkahan dalam beribadah puasa. Yang pertama, puasa mendidik manusia untuk bersifat sosial yang tinggi. Maksudnya, pada siang hari orang mukmin berpuasa dan di malam hari mereka bertarawih, tadarus zikir dan berdoa. Dan di tengah-tengah itu, para dermawan mengisi hidupnya dengan ibadah yang bermanfaat, yaitu menolong sesama. Menolong sesama dalam berbagi maupun sembako, makanan ataupun minuman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membagikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala serupa yang diberikan oleh orang yang berpuasa tersebut. Namun pahala yang berpuasa tersebut tidak terkurangi sedikit pun. Hadis riwayat Az-Zumar ayat 10. Yang kedua, puasa mendidik seseorang untuk bersifat disiplin. Dengan berpuasa, orang beriman dilarang makan dan minum. Ialah hendak mengambil faedah besar dari larangan tersebut. Dan yang paling utama yaitu cara mengendalikan diri. Jika di segala waktu makanan yang haram dilarang, maka di waktu puasa makanan yang halal pun dilarang jika waktu berbuka belum tiba. Orang yang beriman akan dapat menahan hawa dan nafsunya dalam rangka mematuhi perintah Allah, karena ia percaya bahwa Allah melihatnya, dan inilah yang dinamakan kedisiplinan yang tinggi.
Ketiga, puasa mendidik seseorang untuk bersifat jujur. Jujur itu adalah sifat yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sifat ini pantas dimiliki oleh setiap individu karena sifat ini akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga Jannatul Naim. Demikianlah sabda Rasulullah SAW, orang yang melatih dirinya untuk jujur, maka sifat itu akan menjadi tabiat kebiasaannya dan akan mudah ia melakukannya. Yang keempat, puasa meningkatkan iman dan takwa. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan benar-benar menginginkan pahala dari Allah, intisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Dari hadis di atas berikut, Allah tidak hanya menjanjikan bahwa dengan berpuasa kita akan diampuni dosa-dosanya, tetapi hal ini akan mempererat pertalian demi terwujudnya kasih sayang antar manusia dan Khaliknya. Yang kelima, puasa membuat nilai kebersamaan. Tentu ini bisa kita rasakan saat bersama keluarga, sahabat dan kerabat. Momen sahur dan berbuka secara teratur menjadi nilai penting untuk terwujudnya kasih sayang antar keluarga. Puasa mendidik dan membina seseorang hidup dengan pola sederhana, tidak berlebihan. Pola hidup menerima apa adanya dan mensyukuri apa yang tersedia. Yang keenam, puasa mendidik seseorang untuk bersifat sabar. Dengan berpuasa, orang beriman dilarang makan dan minum, dan mereka dilarang ialah hendak mengambil faedah dari larangan besar tersebut. Dan yang paling utama adalah cara mengendalikan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, di dalam puasa ini terdapat nilai-nilai kesabaran, nilai keikhlasan, nilai kejujuran dan nilai lain-lain. Jadi kesimpulan dari pidato saya ini dapat kita simpulkan bahwa banyak nilai keikhlasan, nilai kesabaran, nilai sosial dan lain-lain. Dan ada satu nilai yang tidak bisa kita rubah, yaitu dari rumah, yaitu dari seorang ibu. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit syair. Kasih sayangmu tak terhingga, pengorbananmu tak terhingga, kasih sayangmu tak terkira, jasamu tiada balasnya. Kau buat diriku sempurna, belayanmu tenangkan jiwa, pelukmu hangatkan hasrat. Kau korbankan jiwa dan raga untuk diriku yang kau cinta. Ibu, rahmat bagiku. Ibu, maafkanlah diriku jika ku bersalah padamu. Tanpamu apa artiku? Ibu, kau permata hatiku, surgaku di bawah kakimu. Ibu, ridolah padaku. Betapa beratnya perjuangan seorang ibu melahirkan kita, menyusui kita, mengandung kita. Seharusnya kita menghargai usaha ibu kita dan menyayangi dia setulus hati kita. Sebagaimana kawan Rasulullah pernah bertanya, sahabat Rasulullah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, pada siapakah aku pertama berbakti?" Rasulullah pun menjawab, "Pada ibumu, 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 dan ibumu." Rasulullah menjawab, "Ibumu 3 kali, barulah ayahmu." Jadi berbaktilah kepada ibu kita dan hargailah perjuangan dia, dan sayangilah dia seperti dia menyayangi kita.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja berlalu ya penampilan dari Ananda Dara Ulfa, utusan dari Gunung Lagan, yang sudah kita dengarkan bersama-sama penampilannya. Langsung saja kita dengarkan komentar yang pertama, yaitu kepada Ustadz Ali Basir SAG MAG. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum Dara Ulfa. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Udah yang kedua nih kok ya. Maunya yang begitu yang kedua lebih baik pada yang kemarin ya. Boleh tanya Ustadz, judul ceramahnya apa nih? Keberkahan dalam bulan puasa. Tapi di sini dicatat di teks ini keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, jadi tidak harus sama ya antara yang disampaikan dengan teks ya. Kemudian salamnya sudah bagus tadi di awal, tapi masih kurang semangat ya. Nah, terlalu cepat bicaranya. Nah, sampai tadi mulutnya nutup mulut, buka lagi. Nah, kita apalagi sekarang ada Instagram ya, tampak langsung kamu tampil, dilihat Instagram nampak. Nah, kemudian baca Qur'annya tadi ada yang perlu diperbaiki ya. Nah, hadisnya ada nggak tadi tuh? Ada. Ada hadisnya? Ada. Kalaupun ada hadisnya, ada nggak tadi dibacakan Arabnya? Nggak ada ya, itu ditambah. Nah, Ustadz tanya ini. Judul ceramahnya keistimewaan bulan suci Ramadan atau hikmah berpuasa? Keistimewaan. Tadi yang disampaikan tadi puasa Ramadan dapat apa tadi? Puasa Ramadan dapat mendidik manusia untuk bersikap sosial yang tinggi. Ada nggak keistimewaan disebutkan? Nah, apa saja tuh istimewanya Ramadan itu kalau Ustaz tanya? Keistimewaan itu ya lebih beda dari bulan-bulan lain. Ada nggak tadi sebut tuh waktu ceramah? Nggak ada. Ada nggak bulan Ramadan itu bulan Lailatul Qadar, ada malam Lailatul Qadar? Oh, nggak ada. Ada nggak disebutkan tadi? Nggak ada. Tadi sebenarnya mau disebut tapi lupa. Ya kan sesuai dengan teks ini ya. Jadi yang Anda sebutkan ini adalah hikmah daripada berpuasa. Jadi bukan daripada istimewa bulan Ramadan ya. Baik. Tapi sudah bagus, sudah tampil, alhamdulillah ya. Sudah didengar oleh kita semua. Tapi tadi di penghujung ceramahnya udah hampir tutup, ada lagi bab yang lain. Mau pantun tapi ada tadi lagu ibu ya. Tapi temanya hari ini tentang istimewa Ramadan. Tapi kalau mau lain kali kalau ingin ceramah lagi, kalaupun ingin ada syairnya, sesuaikan dengan temanya. Nah, kalau nanti mau tema ibu, itu tadi bisa keluar lagunya. Baik, terima kasih Ananda Dara Ulfa sudah tampil kepada dia di dai ini. Buah manggis, buah delima. Tetap semoga Ananda menjadi dai yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Oke, amin ya rabbal alamin, insyaallah ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz. Dan terima kasih untuk komentarnya. Langsung saja komentar yang kedua, yaitu komentar dari Ustadz Rafi Munir MAG kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Terima kasih anak kami Dara Ulfa. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah udah bergabung lagi untuk kedua kali ya di Radio Ekstra ini ya. Alhamdulillah pidatonya ya cukup lumayan bagus. Cuman kalau kita berpidato harus menguasai diri kita, konsep kita, karena terlalu cepat itu nggak bisa terrem dia, tahu kan? Kalau kayak kita naik kereta tercepat ngeremnya pun bahaya kan. Jadi biar jelas, santai aja, jangan terburu-buru kan, sehingga bisa dinikmati. Seperti kata Ustaz Ali Basir tadi. Kemudian tadi baca Al-Quran salahnya 2 kali. Pertama kutiba dipanjangkan, harusnya pendek, kutiba alaikumusiyam. Baru waktu mengulang mukama ya, nggak boleh mukama. Jadi kutiba alaikumusiyam mukama. Jadi waktu diulangnya mukama nggak boleh, munya jangan, kama kutiba aja. Siamu 1, kama 1 ya, itu salah apa itu? Nggak ada artinya mukama lagi kan? Nah, kalau kama ada. Itu yang kedua. Kemudian tadi ada disebut Allah berfirman, barang siapa memberi berbuka puasa, barang siapa memberi makanan berbuka. Nah, itu Allah berfirmannya. Nah, bukan firman Allah itu. Nah, itulah keliru. Itu adalah sabda Rasul. Jadi Allah berfirman, tapi di ujungnya udah hadis riwayat. Hadis riwayat
Az-Zumar. Yang mana sebenarnya? Hadis riwayat atau Allah berfirman ini ya? Hadis riwayat Az-Zumar nggak ada, nak. Ya kan? Jadi hadis Az-Zumar nggak ada, surah Az-Zumar ada. Dan surah Az-Zumar pun nggak ada berbunyi seperti itu. Maka harus teliti kita kan. Ini buat konsepnya siapa? Buat konsep pidatonya. Siapa ya? Itu hati-hati kita. Jadi jangan kita jiplak-jiplak salah kan, bahaya itu. Jadi hadis riwayat Az-Zumar nggak ada kan? Itu hati-hati kita. Kemudian seperti tadi juga lagu ibu, contohnya judulnya itu berbakti kepada ibu bapak kan. Sementara ini judulnya adalah keistimewaan bulan suci Ramadan. Lalu ada lagu yang menyangkut dengan Ramadan kan gitu kan. Ramadan kan gitu kan. Enak kali. Nanti lagu ibu lain lagi kan, judulnya berarti kepada ibu. Jadi sesuaikan antara judul kalau ada syair yang dibawa kan. Itu lain kali harus kita rubah. Sudah bagus. Ya tadi ada pantunnya ya. Pantun apa tadi itu? Jalan-jalan kemana ya? Lupa. Udah lupa ya. Udah lupa. Ya udah nggak usah jauh kali jalannya lah ya. Jalan-jalan ke masjid sambil membawa sajadah. Sejadah dipakai untuk salat. Ananda Dara Ulfa insya Allah akan jadi daiyah, tapi harus berlatih dengan giat. Ya, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya tampil jauh lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih sayang untuk kehadirannya hari ini dan penampilannya hari ini luar biasa sekali.